Buru-buru ku ambil cangkul itu, kemudian berlari ke depan rumah. "Ayah, ayah!" teriakku seraya masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Syat?" tanya ayah. "Di belakang," balasku terbatas seraya mengatur napas. "Di belakang kenapa? Kalau ngomong yang jelas." "Di belakang ada kuburan." Ayah duduk di sofa. "Oh, kirain apaan?" ucapnya santai. Aku pun heran dengan sikapnya. "Duduk dulu, Syat, tenang." Ayah memintaku duduk di sofa. "Bu, ambilin minum buat Arsat, kasihan mukanya pucat." Aku duduk di sofa. Tak lama ibu memberiku minum sambil tersenyum. "Arsat kan gak pernah tinggal di desa ya," ucapnya kemudian berlalu ke dapur. "Jadi gini, Syat, di desa itu udah biasa kalau ada kuburan di halaman depan atau belakang rumah. Jadi kamu gak usah takut." "Emangnya di sini gak ada pemakaman?" tanyaku. "Ada, tapi banyak anggota keluarga yang memang pengen selalu dekat sama makam keluarganya. Mungkin yang di belakang itu salah satu makam anggota keluarga yang pernah tinggal di sini," jelas ayah. "Terus kenapa cangkulnya ada di belakang? Apa semalam ayah simpan di sana?" "Ayah nggak simpen di sana." "Kalau ibu?" tanyaku pada ibu yang sedang mencuci piring. "Ibu belum pernah ke belakang rumah," sautnya. "Terus siapa yang simpan cangkul di belakang? Deket sama makam. Mana bangkai kucing yang kemarin aku kubur juga ada di sana," ucapku. Ayah terdiam, sepertinya ia memikirkan sesuatu. "Udah gak usah dipikirin, mungkin ada seseorang iseng." Orang iseng, aku jadi ingat dengan anak kecil yang berlari ke arah kebun. Tapi aku lihat ada anak kecil di belakang rumah. Pas aku kejar, dia lari ke kebun belakang. Nah kan, pasti ada orang iseng. Emangnya kita salah apa ya? Apa warga di sekitar sini nggak suka kita pindah ke sini? "Kamu ingat muka anak kecilnya nggak? Aku cuma lihat sekilas aja. Nanti ayah tanyain ke RT atau tetangga dekat sini." "Iya ya." Kuedarkan pandangan mencari keberadaan Hamid. "Hamid kemana ya?" tanyaku. "Ada di kamarnya." "Aku ke kamar juga deh," ucapku seraya berdiri lalu menuju kamar. Sesampai di lantai 2, aku mengintip kamar Hamid. Ternyata ia sedang tidur. Kemudian kembali ke kamarku. Kurebahkan badanku di atas kasur sembari memikirkan rangkaian kejadian yang menimpaku. Apa benar anak kecil itu pelakunya? Perasaan aku tidak melihat ada orang lewat sana mengubur bangkai kucing itu. Jika memang ia pelakunya, apa alasannya sampai melakukan seperti itu? Cahaya matahari menyorot mataku yang sedang tertidur. Silau sekali, kurai ponsel di atas nakes. Sudah pukul 1 siang. Mataku tertuju pada tulisan di sudut kiri atas layar ponsel. Spontan aku menghela napas. Bagaimana bisa di tempat yang tak begitu jauh dari kota, tapi tak terjamah sinyal internet 4G? Kalau sudah begini bakal susah untuk sekolah online. Aku bangkit lalu berjalan ke kamar mandi. Masih gelap saja, gumamku seraya masuk sambil wudhu. Setelah sholat zuhur, aku berniat mengembalikan cangkul. "Bu, aku balikin cangkul dulu," pamitku pada ibu yang ada di kamar. Namun aku tak melihat ayah. "Ayah kemana, Bu?" "Lagi keluar cari tukang listrik." "Loh, bukannya kemarin udah janji siang ini datang?"
Iya, cuma tiba-tiba dibatalin. Oh ya udah, aku ke rumah tetangga dulu ya. Iya, aku pun keluar rumah, mengambil cangkul yang tergeletak di teras, kemudian berjalan ke rumah tetangga yang kemarin. Assalamualaikum, salamku. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam rumah. Ternyata itu ibu yang kemarin. Ini mau balikin cangkul, ucapku. Simpen aja di samping. Aku simpan cangkul itu di samping rumah. Saat berjalan kembali ke depan rumah, aku berpapasan dengan ibu yang kemarin. Udah dibersihin belum? Tegurnya dengan nada agak tinggi. Ya ampun, aku lupa membersihkannya. Maaf, saya lupa bu. Kan udah ibu bilang jangan sampai ada sedikit pun tanah dari rumah itu yang dibawa ke sini. Emangnya kenapa sih bu? Tanya anak perempuan tadi. Tanah rumahnya itu terkutuk. Ibu takut kalau keluarga kita kenapa-napa. Loh, emang kamu tinggal di rumah dukun? Anak perempuan itu bertanya padaku. Iya, baru pindah ke sana kemarin, balasku. Pantes, mending kamu cuci dulu sampai bersih. Padahal kemarin udah ibu kasih tahu, gerutu ibu itu. Maaf bu, saya benar-benar lupa. Aku pun membawa cangkul itu kembali ke rumah. Kenapa dibawa lagi, Syat? Tegur ibu. Belum dibersihin, serayaku berlari ke kamar mandi. Namun lupa kalau kamar mandi tidak ada lampu. Ku ambil ember lalu mencucinya di teras. Ibu berjalan keluar. Harus banget dibersihin gitu, Syat? Tanyanya. Iya bu, kemarin sudah dikasih tahu, cuma aku lupa. Harus bersih banget sampai nggak ada tanah sedikit pun. Astagfirullah, masa sampai segitunya? Iya bu, katanya tanah rumah ini terkutuk. Ya Allah, kok tega banget bilang gitu? Biar ibu saja nanti balikin. Nggak usah bu, biar Arsyad saja. Kalau mereka nggak suka tinggal di sini kan bisa ngomong langsung. Nggak perlu sampai ngatain tanah di sini terkutuk. Iya bu, aku balik lagi ke sana ya. Ku amati cangkul itu berkali-kali, sudah bersih. Tak ada sedikit pun tanah yang tertinggal. Assalamualaikum, sapaku saat melihat anak perempuan tadi sedang duduk di teras. Waalaikumsalam, udah bersih? Udah. Ku simpan cangkul itu. Makasih ya, ucapku. Iya, maaf kalau ngomong ibu begitu. Iya, nggak apa-apa. Soalnya ibu masih trauma sama kejadian 8 tahun silam. Kejadian apa? Gara-gara aku nggak sengaja main di halaman depan rumah itu. Syah, terdengar suara ibu memanggil dari dalam rumah. Iya bu, sahutnya seraya beranjak dari kursi. Oh ya, siapa nama kamu? Tanyanya. Arsyad, balasku. Namaku Risa. Lain kali aku ceritakan kejadiannya. Oke. Risa masuk ke dalam rumah. Kini aku sangat penasaran mendengar ceritanya, agar aku bisa tahu alasan ibunya menyebut tanah rumahku terkutuk. Bu, aku pinjam HP-nya dong, pintaku saat kembali ke rumah. Di kamar, ambil saja, saut ibu di ruang tengah. Ku ambil ponsel ibu yang tergeletak di atas kasur, kemudian berlari ke kamarku. Syat, tadi tetangga itu bilang apa? Tanyanya membuatku menghentikan langkah. Nggak bilang apa-apa, kan udah bersih cangkulnya. Oh, ibu jadi pengen lihat mukanya. Buat apa emang bu? Pengen lihat aja muka tetangga jahat kayak gitu. Kalau ibu itu jahat nggak mungkin mau minjamin kita cangkul bu. Tetep aja omongannya nggak enak didengar. Aku ke atas dulu bu. Kalau udah dipakai balikin lagi ke kamar. Iya bu. Sesampainya di lantai 2,
Mit, panggilku seraya membuat pintu kamar Hamid. Iya kak, sautnya yang sedang duduk di lantai sambil bermain mobil-mobilan. Mau nonton kartun enggak? Mau kak. Hamid langsung berdiri dengan semangat. Yuk, aku mengajaknya ke kamar. Kuletakkan laptop di atas kasur, kemudian menggunakan ponsel ibu sebagai modem internet. Mau nonton kartun apa? Tanyaku sambil membuka YouTube. Terserah kak, sahutnya. Kubuka video kartun kesukaannya. Kami pun menonton bersama. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba listrik padam. Yah, mati lampu, Mit, ucapku. Iya kak. Aku turun ke bawah memastikan apakah benar-benar mati lampu. Ayah udah pulang, ucapku saat berpapasan dengan ayah yang akan masuk ke kamar mandi. Iya Sat, listriknya mati. Sengaja ayah matiin dulu. Ayah naik ke atas bak mandi. Loh, kok ayah yang kerjakan sendiri? Tukang listriknya mana? Enggak ada Sat, balas ayah seraya memasang lampu. Coba kamu pencet saklarnya, perintahku. Cek. Lampu tidak menyala. Kan listriknya mati, ucap ayah. Coba kamu nyalain dulu di depan. Aku berlari di depan rumah lalu menyalakan meteran. Namun lampu kamar mandi tetap saja mati. Kayaknya aliran listrik di kamar mandinya rusak, ucap ayah. Yah, gelap-gelapan lagi, sahutku kecewa. Jujur aku masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Mau gimana lagi? Ayah udah cari tukang listrik ke sana kemari, tapi nggak ada yang mau datang ke sini. Kok pada begitu ya? Ayah juga nggak ngerti. Ada yang bilang takut kenapa-napa. Ada yang males benerin listrik. Di rumah dukun lah. Tetangga sini juga pada takut sama rumah ini ya. Malahan sama sebutir tanah mereka juga takut. Ah, kamu jangan mengada-ngada. Beneran ya, ibu yang kemarin minjemin aku cangkul gak mau ada sedikit pun tanah di rumah ini. Katanya tanah terkutuk. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu pengen banget ketemu tuh orang, saut ibu tiba-tiba muncul. Udah, jangan gitu. Kita ini baru pindah, jangan cari musuh. Biarin saja mereka mau ngomong apa, balas ayah. Tapi keterlaluan banget sampai bilang tanah terkutuk. Iya sabar bu, sekarang mending siapin makanan. Ibu berlari ke dapur. Panggil Hamid Sat. Aku memanggil Hamid yang masih ada di kamarku. Setelah itu kami turun bersama untuk makan siang. Malam sudah begitu larut, sementara aku masih duduk di depan laptop sambil mengerjakan tugas sekolah untuk besok. Ditemani suara rintik hujan dan petir yang bersahutan, membuat lampu di kamar terang redup. Jangan mati lampu dong, doaku dalam hati. Angin dingin mulai terasa dari lubang-lubang ventilasi. Dari sudut mata terlihat gordin yang bergerak tak beraturan karena tertiup angin. Namun aku tetap berusaha fokus menatap layar laptop. Saat sedang asik mengetik, tiba-tiba tercium bau melati yang sangat menyengat. Spontan bulu kuduku langsung meremang. Perlahan aku menengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Pintu kamar terbuka. Dengan cepat aku menoleh ke belakang. Hamid, tanyaku saat melihat tidak ada siapa-siapa di luar. Jangan iseng, Mid. Namun Hamid tidak muncul. Lantas siapa yang membuka pintu? Aku pun kembali merinding. Terpaksa bangkit dari kursi, lalu berjalan ke arah timur, ke arah pintu untuk menutupnya. Tiba-tiba muncul Hamid, mengagetkanku saat akan menutup pintu. Hamid, ucapku kesal. Ia malah tertawa.
Udah malam gini bukannya tidur, ngomelku. Dingin kak, Hamid pengen kencing, balasnya. Kan tinggal kencing di bawah. Takut kak, kamar mandinya kan gelap. Anterin. Benar juga sih, aku pun takut kalau pergi ke kamar mandi sendirian malam begini. Mana hujan pula. Ya udah, ayo. Aku mengambil ponsel, lalu turun ke bawah. Mau kakak sorot pakai lampu? Enggak usah kak. Berani betul loh. Pintunya kan aku buka. Hamid tersenyum, lalu berbelok ke kamar mandi. Kakak tunggu di sini, ucap. Aku sembari duduk di anak tangga sambil samping kamar mandi. Lalu Hamid di dalam. Tak terdengar pula suara percikan air. Udah belum? Tanyaku. Belum kak, sautnya. Lama amat. Gayungnya ada di dalam bak. Ya ambil saja, nggak bisa. Aku lupa kalau bak kamar mandinya cukup tinggi, sehingga tangan Hamid tidak akan sampai. Terpaksa aku berdiri, lalu menghampiri kamar mandi. Sini kakak ambilin, ucapku seraya masuk ke kamar mandi. Mid, panggilku seraya menyorotkan flashlight ke setiap sudut kamar mandi, namun tidak berhasil menemukannya. Jangan ngerjain kakak lagi, ngomelku. Aku ada di sini kak, ucap Hamid. Dari suaranya terdengar ada di dalam kamar mandi. Mana? Sini, coba lihat ke atas. Kusorotkan lampu flashlight ke langit-langit. Astagfirullah, teriakku saat melihat Hamid merangkak di langit-langit dengan kepala terbalik. Bruk. Pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Ayah, ibu, teriakku sambil mengedor-ngedor pintu. Mau kemana kak? Ucap sosok yang menyerupai Hamid. Aku merapal doa dalam hati. Berisik, suaranya berubah menjadi lebih berat dan menakutkan. Ku teruskan merapal doa sembari berusaha membuka pintu. Pintu terbuka, bergegas aku berlari keluar. Namun ada sebuah dorongan yang sangat kuat dari belakang hingga membuat kepalaku terbentur di tembok. Seketika semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah hutan berkabut dengan suasananya yang begitu sunyi tanpa suara. Terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan daun kering. Beredarkan pandangan, tapi yang kulihat hanya kabut tebal. Suara langkah kaki itu berpindah-pindah, sebentar di depan, sebentar di belakang. Sementara itu kabut semakin tebal hingga jarak pandangku semakin pendek. Bahkan pohon-pohon yang tadinya terlihat kini seperti tenggelam dalam lautan kabut. Sini, ucap seseorang seraya menarik tanganku. Sontak aku memberontak, namun cengkramannya sangat kuat. Meski aku menjatuhkan diri ke tanah, ia tetap bisa menyeret tubuhku. Lepaskan. Kamu bisa diam tidak? Sontak suara itu yang ternyata suara seorang perempuan. Lepasin, teriakku sambil meronta-ronta. Dia berisik sekali, lepaskan saja, saut suara yang mirip anak laki-laki. Kasihan, dia bisa jadi korban berikutnya. Tanpa sadar kabut yang tadinya tebal sudah menghilang. Kini di hadapanku ada seorang anak laki-laki dan perempuan. Arsyad, tiba-tiba terdengar suara menggema. Suaranya mirip sekali dengan ayah. Bisakah kamu menolong kami? Tanya anak perempuan itu. Tidak, aku menolaknya. Syad, bangun. Suara menggema itu terdengar semakin kencang. Aku mohon, tolong kami. Tidak, tolong kami. Belum sampai menyelesaikan ucapannya, tubuhku sudah tersedot dalam lubang hitam besar yang tiba-tiba muncul. Aku membuka mata.
Alhamdulillah, ucap ayah, duduk di samping kasur. Seketika kepalaku terasa pusing dan sakit. Duh, keluhku seraya memegangi kening. Jangan dipegang dulu, perintah ibu. Benjol ya bu? Iya, benjol kayak bakso, saut Hamid tertawa. Malah ketawa ini gara-gara kamu, balasku. Ayah dan ibu melirik ke arah Hamid. Bukan aku, kata Hamid. Kenapa kakak Alsat nuduh Hamid? Tanya ayah. Aku gak tahu ayah. Kini ayah menatapku heran. Coba ceritain kejadian semalam, perintahnya. Aku pun menceritakan setiap detail kejadian. Itu gak mungkin Hamid. Syat, mana bisa dia nempel di langit, ucap ayah. Iya, maafin kakak ya Hamid. Entah kenapa aku bisa sejahat itu menuduh Hamid, padahal sudah pasti itu bukan ulahnya. Ya udah, sekarang mending sarapan dulu, terus istirahat, ucap ibu. Sekarang emangnya jam berapa? Tanyaku. Hampir jam 8. Aku ada sekolah online nih. Tadi ibu udah nelpon sekolah, kamu lagi sakit. Pokoknya sekarang kamu makan dulu, habis itu tidur. Ayah dan ibu dan Hamid pergi ke kamar. Ku ambil piring berisi makanan di atas nakes. Setelah itu kembali berbaring di atas kasur, tidur. Aku terbangun dengan kepala masih sedikit pusing. Lalu bangkit dan melihat ke cermin. Benjolannya cukup besar juga. Ku ambil ponsel di atas meja. Aku melihat beberapa pesan yang masuk, tapi tak membalasnya. Kemudian berjalan ke kamar Hamid. Namun ia tak ada di kamarnya. Udah bangun, ucap ibu. Iya bu, sautku seraya menutup pintu. Kepalanya masih pusing. Enggak bu, ini ibu bawa makanan. Ibu menaruh makanan di meja di depan kamar Hamid. Makan dulu. Lalu ia kembali turun ke bawah. Aku duduk di sofa, kemudian menatap makanan di atas meja, sembari memikirkan ada apa dengan rumah ini. Kenapa selalu aku yang mendapatkan teror, bahkan sampai melukai tubuhku. Setelah makan, aku pun turun ke bawah. Tak terlihat siapapun di ruang tengah ataupun dapur. Ku taruh piring kotor di dapur, kemudian berjalan ke kamar ayah. Ada apa Syat? Tanya ibu saat membuka pintu. Hamid saya sama ayah kemana bu? Lagi keluar sebentar. Oh, aku juga mau keluar sebentar ya bu. Mau kemana? Kan masih sakit. Ke rumah teman. Emang ada temen? Kamu kan baru pindah. Ada bu. Aku terpaksa berbohong, padahal hanya ingin menghubungi Risa. Siapa tahu ia ada di rumahnya. Aku sangat ingin mendengar sekali ceritanya. Ya udah, jangan lama-lama. Iya bu. Aku pun pergi ke rumah Risa. Entah sebuah kebetulan ia sedang ada di depan rumah. Risa, panggilku, seraya menghampirinya. Syat, balasnya. Itu kepalanya kenapa? Kejedot tembok. Pasti ulah setan di sana, tebaknya. Aku mengangguk. Syah, boleh ceritain kenapa rumah itu disebut rumah dukun? Risa celingak-celinguk. Kalau mau dengar ceritanya jangan di sini. Di mana? Di lapangan dekat sini saja. Kami pun pergi ke lapangan, kemudian duduk di sebuah bongkahan kayu sambil menonton anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Aku cukup tahu sedikit sih, ucap Risa. Enggak apa-apa. Jadi dulu banget ada dukun yang terkenal di saking terkenalnya sampai banyak yang datang. Ngapain? Ya buat praktek ilmu hitam lah. Namanya juga dukun, kayak santet, guna-guna, pesugihan, dan lain-lain. Terus, kalau dengar dari cerita ibu sih, dulu udah sempet
mau diusir, tapi tiba-tiba RT RW dan banyak warga di sini pada sakit gara-gara dukun itu. Iya, sempat juga manggil kiai tapi gagal. Kiainya malah meninggal duluan di jalan. Innalillahi, sampai segitunya. Makanya semenjak itu warga di sini udah nggak pernah mau ngusik-ngusik dukun itu. Terus, nah tiba-tiba rumah itu jadi sepi banget, nggak ada lagi yang datang. Warga sini juga nggak pernah lihat dukun itu keluar rumah. Setelah beberapa bulan, warga mulai curiga kalau terjadi sesuatu di sana. Benar saja, pas warga ngecek dalam rumahnya, bau banget. Ternyata berasal dari mayat dukun itu yang udah membusuk. Sisa kulit dan tulangnya saja. Terus mayatnya diapain? Dikubur lah, emang mau diapain lagi? Oh, kirain dibakar kayak di film-film. Enggak, mayatnya dikubur di belakang rumah itu. Oh, jadi itu kuburan si dukun, ucapku. Udah pernah lihat. Kemarin pas ngejar anak-anak di belakang rumah, enggak sengaja lihat makam. Anak-anak, perasaan warga sini enggak ada yang berani main ke rumah itu, apalagi bagian belakang rumahnya. Beneran, kemarin lihat anak lari ke kebun belakang rumah. Mungkin anak yang tinggal dekat sana kali. Nggak mungkin, Syat. Rumah yang paling dekat sama rumah kamu tuh rumah aku doang. Kalau belakang rumah kamu kayak hutan gitu. Terus anak-anak yang kemarin aku lihat siapa? Mungkin dia bukan orang. Pagi-pagi loh. Ya bisa saja kan belakang rumah kamu agak gelap. Jadi merinding. Tapi aku masih penasaran sama cerita kamu pas masih kecil, ucapku. Kalau itu, Risa tampak ragu. Kenapa? Jujur aku juga masih kebayang-bayang sampai sekarang. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Risa menghela napas. Jadi ceritanya begini. Oke, sampai di sini dulu cerita Rumah Dukun. Nantikan kelanjutannya lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload cerita-cerita yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.